Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena jadwal yang harusnya kemarin saya ganti hari ini karena kebetulan kemarin itu saya ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggal. Tapi semoga dengan saya buatkan VN ini tetap bisa dimengerti dengan baik bagi adik-adik Minte. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang penalaran umum. Penalaran umum itu bagian dari TPS. Nah, pada penalaran umum ini ada dua materi penting, yaitu tentang penalaran logis dan penalaran analitis. Langsung saja saya mulai dari penalaran yang logis. Baik, yang pertama adalah penalaran logis. Pola, semua anggota A adalah anggota B. Sebagian anggota B bukan anggota A. Kesimpulannya, anggota B bukan hanya anggota A, tetapi anggota B itu memiliki anggota lain selain anggota A. Seperti itu. Lalu ada model lain. Semua anggota A adalah anggota B. Sebagian anggota A bersifat C. Semua anggota A itu merupakan anggotanya B. Tetapi sebagian anggota A bersifat C. Jadi, sebagian dari anggota A itu tidak bersifat C atau bukan bersifat C. Maka kesimpulannya, sebagian anggota A bersifat C atau sebagian anggota A bersifat bukan C. Nah, kalau kalian masih bingung pada maksud pola di sini, kita langsung aja ke latihan soalnya. Oh ya, mohon maaf sebelumnya ada suara burung ya. Jadi sedikit ramai, tapi semoga tetap bisa dipahami. Baik, langsung ke latihan soalnya. Semua hutan ditanami pohon. Sebagian ditanami pohon jati. Simpulan tentang hutan adalah A. Semua ditanami pohon jati. Itu jelas salah ya, karena di sini sudah tertulis bahwa sebagian, hanya sebagian saja yang ditanami pohon jati. Jadi option A itu salah. Lanjut pada option B. Option B berbunyi sebagian dari hutan tidak ditanami pohon. Itu juga salah ya, karena di sini sudah tertulis bahwa semua hutan ditanami pohon. Jadi yang ditanami pohon itu di seluruh hutan, bukan hanya di sebagian hutan saja. Jadi option B ini salah. Lanjut pada option C. Option C, sebagian dari hutan ditanami pohon jenis lain. Apakah benar? Sebagian dari hutan ditanami pohon jenis lain, berarti pohon jenis selain dari pohon jati. Karena sebagian dari hutan tersebut ditanami pohon jati, sehingga sebagian dari hutan yang lainnya itu ditanami pohon jenis lainnya. Sehingga semua hutan ditanami oleh pohon. Nah, jadi kita tahu bahwa jawaban C itu benar. Tapi kita lihat dulu option yang lainnya. Kita lihat pada option D. Semua ditanami pohon bukan jati. Salah ya, karena di sini sudah tertulis juga bahwa sebagian ditanami pohon jati. Jadi jelas-jelas pohon jati ditanam pada hutan. Yang E, hutan dan pohon saling mengisi. Ini tidak ada kaitannya ya, tidak merupakan kesimpulan. Jadi jawaban E ini juga salah. Sehingga jawabannya benar pada soal ini adalah yang C, sebagian dari hutan ditanami pohon jenis lain. Oke, next. Jika A, maka B diketahui tidak B. Kesimpulan tidak A. Kenapa bisa begitu? Karena jika A, maka B berlaku juga dengan negasinya. Diketahui tidak B, maka kesimpulannya tidak A. Atau pola lainnya, jika A, maka B diketahui A. Kesimpulan B. Kita kan tahu bahwa A maka B. Jika diketahui A, maka kesimpulannya B. Gak apa-apa, ini cuma pola. Jadi kita langsung lanjut ke latihan soalnya. Semua siswa ujian masuk STAN ingin diterima di kampus STAN. Tino tidak ingin diterima di kampus STAN. Kesimpulan yang tepat adalah soal ini memang terlihat mudah, tapi sedikit menjebak. Jadi kalian harus hati-hati dalam mengerjakannya. Nah, jadi jawaban yang benar dari soal ini adalah D, karena semua siswa yang mengikuti ujian masuk STAN ingin diterima di kampus STAN. Dan ternyata Tino tidak ingin diterima di kampus STAN. Maka Tino bukan termasuk siswa peserta ujian masuk STAN. Nah, option bukan termasuk siswa ujian masuk STAN itu terdapat pada option D. Jadi jawaban yang benar adalah D. Begitu. Kita next ya.
Kita masuk pada penalaran analitis. Di sini ada contoh soal dalam rangka seleksi calon anggota tim bola basket putri dilakukan pengukuran tinggi badan. Anis lebih tinggi daripada Bunga, tinggi Centika sama dengan tinggi Esti, Ventia lebih tinggi daripada Dahlia. Hanya ada 2 peserta yang tinggi badannya sama. Pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Kita misalkan Anis adalah A, Bunga adalah B, Centika adalah C, Esti adalah E, Ventia adalah F, dan Dawiyah adalah D. Sehingga yang diketahui pada pernyataan 1, A lebih besar B, 2, C sama dengan E, 3, F sama dengan D, dan 4, hanya ada 2 peserta yang tinggi badannya sama. Dari soal kita tahu bahwa C lebih besar dari A. Artinya, E lebih besar dari A. C sama dengan E, lebih besar dari A, lebih besar dari B. Karena Estika sama tingginya dengan Centika. Padahal mereka lebih tinggi dari Anis. Maka Esti pasti lebih tinggi daripada Bunga yang notabene lebih rendah dari Anis. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 1 adalah B. Esti lebih tinggi daripada Bunga. Lanjut pada soal nomor 2. Pernyataan yang pasti salah adalah, lihat pernyataan dalam soal. Karena hanya ada 2, Centika dan Esti orang yang bertinggi sama, maka tidak mungkin Anis sama tinggi dengan Esti. Sehingga jawaban yang benar adalah C. Karena Anis tidak sama tingginya dengan Esti. Lanjut di nomor 3. Maaf, VR-nya kepotong tadi. Jika Bunga lebih tinggi daripada V-nya, maka kan diketahui bahwa Bunga lebih tinggi daripada V-nya. Bunga itu B, V-nya itu F. Jadi Bunga lebih besar dari V-nya, B lebih besar dari F. Maka pasti urutannya A lebih besar B, lebih besar F, lebih besar D. Centika dan Esti dapat di posisi terakhir setelah Dawiyah. Karena Centika dan Esti kan tingginya sama, jadi mereka dapat dijadikan satu posisi, yaitu di terakhir setelah Dawiyah. Jawabannya benar adalah A. Anissa lebih tinggi daripada Dawiyah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, latihan soal 2. Rani tidak rajin belajar atau Rani akan naik kelas. Rani rajin belajar. Simpulan yang benar adalah pernyataan Rani tidak rajin belajar atau Rani akan naik kelas itu ekuivalen dengan jika Rani rajin belajar, maka Rani akan naik kelas. Pernyataan yang kedua, Rani rajin belajar. Sehingga karena Rani rajin belajar, maka Rani akan naik kelas. Rani naik kelas terdapat pada option B. Kenapa option A salah? Karena Rani rajin belajar. Karena Rani rajin belajar, Rani tidak mungkin tidak naik kelas. Option C, Rani tidak naik kelas dan Rani tidak rajin belajar. Ini tentu salah karena sudah diketahui bahwa Rani rajin belajar. Begitu juga dengan option D. Karena pada option D kan tulisannya tidak rajin belajar. Padahal sudah diketahui bahwa Rani itu rajin belajar. Lanjut pada soal nomor 5. Semua makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Sebagian hewan peliharaan Pak Ahmad sudah tidak memerlukan makan dan minum. Jika ada sebagian hewan peliharaan Pak Ahmad sudah tidak memerlukan makan dan minum, maka kesimpulannya adalah sebagian hewan peliharaan Pak Ahmad yang sudah mati. Itu terdapat pada option C. Karena jika sebagian hewan peliharaan Pak Ahmad masih hidup, itu otomatis memerlukan makan dan minum sesuai dengan yang diketahui pada kalimat pertama. Jadi jawaban 5 option yang benar adalah C. Ada sebagian hewan peliharaan Pak Ahmad yang sudah mati. Naik ke soal yang terakhir. Sepasang pengantin akan jalan-jalan ke Yogyakarta dan berencana mengunjungi 6 tempat wisata, yaitu Malioboro, Taman Sari, Parangtritis, Gembiraloka, Candi Prambanan, dan Monumen Jogja Kembali. Adapun aturan kunjungannya sebagai berikut. Pertama, Malioboro harus dikunjungi sebelum Parangtritis dan Monumen Jogja Kembali.
2. Gembiraloka hanya boleh dikunjungi jika Parangtritis sudah dikunjungi. 3. Candi Prambanan harus dikunjungi setelah Malioboro, namun sebelum Taman Sari. Itu merupakan hal-hal yang diketahui. Lanjut ke latihan soal. Jika Taman Sari dikunjungi sebelum Parangtritis dan Candi Prambanan sebelum Monumen Jogja kembali, maka yang dikunjungi terakhir adalah pembahasan. Kemungkinan urutan tempat yang dikunjungi adalah Malioboro, karena Malioboro harus dikunjungi terlebih dahulu sebelum Parangtritis dan Monumen Jogja kembali. Jadi yang pertama itu Malioboro, yang kedua Candi Prambanan, ketiga Monjali, selanjutnya Taman Sari, Parangtritis, dan yang terakhir adalah Gembiraloka. Jadi yang terakhir dikunjungi adalah Gembiraloka. Option yang benar adalah C, karena di sini sudah tertulis bahwa Gembiraloka hanya boleh dikunjungi jika Parangtritis sudah dikunjungi. Jadi Gembiraloka itu yang terakhir. Lanjut nomor 12. Jika Monumen Jogja kembali dikunjungi setelah Taman Sari dan Gembiraloka dikunjungi sebelum Candi Prambanan, maka jawaban yang benar adalah urutan yang mungkin dengan aturan seperti di atas. Yang pertama itu Malioboro. Malioboro itu pertama, lalu diikuti oleh Parangtritis karena Malioboro harus dikunjungi sebelum Parangtritis. Lalu Gembiraloka dan diikuti Prambanan. Karena sudah tertulis bahwa Gembiraloka dikunjungi sebelum Candi Prambanan. Jadi Gembiraloka dulu, lalu Candi Prambanan. Yang selanjutnya ada Taman Sari dan Monjali. Sehingga jadi pilihan yang tepat adalah yang dikunjungi ketiga adalah Gembiraloka. Pilihan yang tepat adalah yang dikunjungi ketiga adalah Gembiraloka terdapat pada option C. Kenapa yang A salah? Karena yang dikunjungi kedua adalah Parangtritis. Kenapa yang B salah? Karena yang terakhir dikunjungi itu bukan Candi Prambanan, tetapi Monjali. Selanjutnya yang C, yang dikunjungi ketiga adalah Gembiraloka. Ini option yang benar. Yang D, yang dikunjungi kedua adalah Candi Prambanan. Itu salah karena yang dikunjungi kedua adalah Parangtritis setelah Malioboro. Lanjut soal nomor 13 dan 14. Yang tidak mungkin dikunjungi setelah Taman Sari adalah, jawaban yang benar adalah Malioboro, karena Malioboro adalah tempat yang harus dikunjungi pertama. Nah, ini ada kaitannya dengan nomor 14. Tempat yang harus dikunjungi pertama kali adalah A, Malioboro. Karena Malioboro itu adalah tempat yang harus dikunjungi pertama. Begitu. Terima kasih semuanya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, langsung aja bertanya dan aku jawab. Lalu sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Insya Allah di pertemuan berikutnya aku bahas tentang kuantitatif.